Mbak Andri yang lulus 4 perjalanannya, yaitu syariat, thariqat, hakikat dan marifat. Beliau mempunyai bacaan solawat tertentu yang dibaca 100 kali setelah sholat fardu. Jadi dalam sehari semalam jumlahnya 500 kali. Konon, beliau juga pernah mengasuh Bung Karno sejak kecil serta mengasah perjalanan ilmu Presiden RI pertama tersebut. Semakin banyak saksi yang menguatkan bahwa usia Mbak Andri ratusan tahun. Meski Mbak Andri sendiri tidak merespon saat ditanya masa lalu yang berkaitan penguasa tanah Jawa saat dia masih muda atau masih kecil. Selain beberapa warga yang pernah minta bantuannya, yang paling kuat dinyatakan Saerah 71, dan Ngatemi 65, warga Wonoasih, Wosalam, Jombang tidak jauh dari rumah Mbah Andri. Menurut mereka, Mbak Andri tidak mengalami perubahan baik fisik maupun bicaranya, sejak mereka mengenalnya sekitar tahun 50-an. Saat itu, menurut Saerah yang berasal dari Ponorogo, bersama suaminya, Slamet, 80, merantau ke daerah itu, langsung menempati hutan karet di desa Wonomerto, Wosalam. Letaknya di dalam hutan. Untuk menuju ke lokasi itu, harus melalui jalan setapak yang terjal dan penuh dengan rintangan dahan serta ranting kayu hutan. Sekitar tahun 50, saya masuk hutan itu sudah ada Mbah Andri. Tetapi setelah beberapa tahun, sebab rumah kami berjauhan, maklum di dalam hutan. Sejak saya kenal, namanya memang Andri, tutur Saerah dengan bahasa Jawa. Kata Saerah, kondisi Mbak Andri tahun itu, sama dengan kondisi saat ini, baik raut muka, cara bicara yang cadel, cara berjalan dan sebagainya. Yang aneh, dalam usia setua itu, dengan kondisi renta, Mbak Andri masih bisa membuahkan keturunan dari istrinya, Mbah Minem. Terbukti, sekitar 20 tahun lalu, mempunyai anak lagi, diberi nama Ngateno. Anak ini, persis Mbak Andri, dan diyakini akan mewarisi ilmunya, tetapi beberapa waktu lalu meninggal dunia. Kelebihan Mbak Andri, kata Saerah lagi, sering menghilang, tahu-tahu datang membawa bahan-bahan makanan dan perabot rumah tangga, yang tentu berasal dari kota. Padahal, tidak mungkin dia bisa membawanya sendiri. Tahun itu kira-kira pantasnya barang-barang itu ya dari Surabaya atau Mojokerto, atau mungkin Jakarta. Tetapi kok bisa hanya sebentar mendapat barang sebanyak itu, jelas Saerah. Selain itu, lanjutnya, Mbak Andri dikenal bisa mendatangkan binatang hutan, dan bisa berkomunikasi dengan para binatang itu. Tetapi tidak ada tetangganya yang berani melihatnya, meski diminta Mbah Andri. Ya tajud kena sasaran serangan. Sebab katanya sampai ribuan binatang butan. Ada ular, macan, gajah, burung, kera dan lain-lainnya, katanya. Mengapa waktu itu Mbak Andri berada di hutan itu? Kata Ngatemi yang kelahiran asli desa Wonomerto, waktu itu desa Wonoasih belum ada. Puluhan kakak tinggal di hutan karet yang disebut Galangan. Mereka hidup puluhan tahun di situ. Baru setelah hutan karet yang digarap sekitar 50 orang dengan jarak rumah yang berjauhan itu, diminta oleh seorang dokter Surabaya yang memperalat punggawa desa, mereka diusir, termasuk Mbah Andri. Kemudian ditempatkan di Wonoasih sekarang ini. Waktu itu, jalannya juga masih setapak. Karena itu, ilmu yang diajarkan Mbak Andri itu, ilmu kekebalan. Tetapi bukan saja kekebalan kulit, melainkan kekebalan batin, salah satunya kesabaran. Diperlakukan seperti itu, Mbak Andri tidak melawan. Padahal jelas mampu. Wong dia bisa membakar hutan tanpa api, bisa membunuh orang tanpa menyentuh, katanya. Memang Mbak Andri dikenal gudangnya kekebalan. Sudah ribuan orang yang diberi ilmu itu. Tetapi proses menjalani lakonnya memang berat. Misalnya, dalam waktu 41 malam, setiap pukul 12 malam sampai terbit fajar harus berendam di sungai yang ditentukan. Sungai yang digunakan untuk penggemblengan itu, biasanya di Desa Bareng, sekitar 8 km dari Wonoasih. Ketika ditanya soal ini, Mbak Andri hanya tersenyum. Kowe pilih endi, dibacok ora tedas, karo ora sido dibacok. Nek dibacok ora mempan, wong sing bacok mesti isi duwe rencana golek lenane. Nanging yen ora sido dibacok, biasane dari sedulur, kamu pilih mana, dibacok tidak mempan, dengan tidak jadi dibacok. Kalau dibacok tidak mempan, pasti yang membacok masih menyimpan rasa dendam. Tetapi kalau tidak jadi membacok, biasanya menjadi saudara, kata Mbah Andri. Seperti yang dijelaskan Saerah, Mbak Andri selalu melayani semua permintaan tolong siapa saja. Hanya saja, biasanya yang berkeinginan naik pangkat, naik gaji, pindah tugas, ingin menduduki satu jabatan, mencalonkan kepala desa, itu yang sudah sering terbukti berhasil. Banyak yang sudah berhasil. Sampai sekarang juga banyak yang minta, terutama hari Minggu, wah banyak tamunya, urai Saerah.